Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati paket dari wilayah yaitu lensa Super Takumar 50mm f1,8. Dan ini penampakannya, jadi di bagian depannya itu terdapat den. Nah, jadi kita konfirmasi bahwa den di ring filter ini itu sudah terjadi dari sananya. Jadi bukan dari pengiriman, teman-teman. Itu sudah emang dari sananya, sudah den, karena itu dipinjam sama kawannya dan balik sudah den. Nah, seperti itu. Dan ini kita akan cek. Nah, nanti kita akan rapikan ini optik-optiknya ya. Jadi dari paling depan hingga paling belakang ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya nih, teman-teman nih. Nah, tuh teman-teman bisa melihat, wah banyak banget ya bibit-bibit jamurnya. Dan juga nanti focusingnya akan dirapikan. Dan kendalanya yang paling penting itu F-nya itu tidak bisa dibuka full, teman-teman. Nah, jadi F-nya itu tidak bisa dibuka ke f1,4. Nah, kenapa? Nah, kita juga nggak tahu ya, teman-teman ya. Nah, jadi itu ini F-nya itu tidak nutup sampai terbesar, dan juga tidak bisa sampai open F di f1,4. Nanti kita akan eksekusi semua, teman-teman, dari Super Takumar 50mm f1,4 ini. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini dennya nih, teman-teman, tuh bisa lihat kan. Nah, ini tentunya tidak bisa memakai filter ya, teman-temannya, karena ini pinggirnya itu tidak presisi. Nah, ini udah nih selesai nih, teman-teman, tuh lurus lagi kan. Nah, jadi sudah di mal lagi, jadi sudah aman. Nah, karena kalau ini depannya den, tentunya ini tidak bisa di cleaning, teman-teman, karena baut-baut yang ada untuk membuka si Super Takumar ini itu ada di belakangnya emblem. Nah, emblemnya tuh. Nah, jadi kalau misalkan emblemnya itu tidak bisa terbuka karena di ring filternya itu den, nah tentunya secara otomatis itu emblem tidak bisa terbuka, dan baut di bagian dalamnya juga tidak bisa terbuka, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi dennya itu harus di mal dulu. Nah, habis di mal baru emblemnya bisa dicopot, dan di dalam baut-bautnya itu baru bisa dibuka. Oke, teman-teman, sebelum kita eksekusi lebih lanjut untuk Super Takumar 50mm f1,4 ini, jadi nanti kita akan perbaiki diafragma dan juga cleaningnya. Nanti focusingnya juga kita rapikan. Nah, sebelum teman-teman nih kita cleaning dulu. Nah, jadi teman-teman kita subscribe dulu supaya tetap nih kita bersemangat membuat tutorial untuk teman-teman Nusantara. Nah, jadi biar terus membuat tutorial dari Sabang sampai Merauke, kita buatkan terus tutorialnya. Nah, tapi teman-teman jangan lupa dukung terus nih dengan cleaningnya nih, subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke, teman-teman Nusantara dan sahabatku yang ada di Purwodadi, ini lensanya kita eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, itu satu blok lensanya tuh sudah kita buka ya, teman-teman. Nah, jadi kita mau ngecek dulu nih dari putaran fokus dan juga putaran diafragmanya nih. Nah, kenapa diafragmanya itu tidak bisa buka full di f1,4? Nah, seperti itu. Nah, ini kita kasih kimia dulu, cairan kimia
mungkin ada kotoran-kotoran atau apa namanya, seperti butiran-butiran pasir atau debu-debu yang mengganjal jalannya aperture atau diafragma. Nah, dia tidak bisa buka di f1,4. Nah, ini kita akan bersihkan dulu. Mudah-mudahan dengan dibersihkannya ini F-nya itu nanti bisa kembali lagi di f1,4. Nah, jadi open F-nya itu benar-benar kelihatan, itu full teman-teman. Nah, jadi bokehnya juga mantap. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau misalkan dilihat nih teman-teman ya, dari tendangannya ini kayaknya sih normal-normal aja gitu kan. Nah, cuma yang nggak jadi permasalahan ini kok tidak bisa buka di open F nih teman-teman nih. Nah, itu kan jadi satu PR tuh. Nah, udah sekalian kita juga buka semuanya nih, pengen tahu ya. Jadi apa namanya, kita buka aja semuanya nih, pretelin optik-optiknya sekalian kita cleaning semua. Nah, nanti dari situ optiknya sudah baik, sudah bagus, dan juga nanti kita akan coba cari tahu, nah, kenapa diafragmanya tidak membuka di f1,4. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan kendalanya itu tuh, tidak mau di f1,4. Nah, tapi bukaan di diafragmanya tuh f1,4, tapi bagian dalamnya tuh nggak sampai di 1,4. Nah, saya curiga nih, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu pin dari diafragmanya tuh, jadi bukan dari bodi ya, dari diafragmanya tuh. Nah, itu biasanya sudah nggak presisi. Nah, dengan tidak presisinya dia, nah itu dibuka di f1,4, tapi dalamnya itu tidak sampai di 1,4. Nah, jadi pinnya itu, nah yang itu tuh teman-teman tuh. Nah, ini pinnya kayak gini nih. Nah, ini kita lihat kayaknya nih pinnya sudah bengkok nih teman-teman nih. Nah, ini teman-teman bisa melihat kalau pinnya ini sedikit bengkok ya. Nah, itu yang menyebabkan F-nya itu nggak mau di 1,4, padahal ditutupnya di 1,4. Nah, ini dalamnya kan kelingan nih. Nah, ini udah otek-otek nih teman-teman nih. Nah, ini sudah otek-otek ya. Nah, tapi nanti kita akan rapikan aja. Itu sedikit bener itu kita kasih power blue. Nah, itu sedikit banget tuh teman-teman, supaya dia lebih rekat lagi. Nah, jadi pemakaiannya memberikan apa namanya, power blue-nya itu jangan terlalu banyak teman-teman. Nanti akan lebih repot lagi kalau misalkan dia nyerap ke dalam dan itu kena downblade-nya, udah ampun dah, itu bakal jadi PR banget tuh teman-teman tuh. Nah, jadi sedikit banget deh. Nah, itu di pangkalnya tuh di bagian dalam. Nah, itu kita tetesin sedikit banget. Ya, mungkin kalau dari satu tetes itu 1/10 atau 1/8-nya. Nah, itu dia tuh. Jadi supaya nggak masuk ke dalamnya. Jadi cuma hanya megang di bagian atasnya saja. Dan nanti penempatannya juga dibuatkan supaya lebih presisi. Nah, pemasangannya harus lebih hati-hati supaya jangan sampai dia oglek-oglek lagi atau goyang-goyang lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, nah ini ada satu masukan nih untuk teman-teman Nusantara nih. Jadi untuk cleaning lensa Super Takumar 50 mili f1,8, ini adalah lensa yang single coating nih teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa melihat kan dari tadi ini optik-optiknya warnanya agak kemas-masan nih. Nah, jadi untuk coating seperti ini, nah itu di zaman dahulunya, nah itu filmnya cuma ada BW aja nih teman-teman nih. Filmnya cuma satu BW. Nah, jadi hitam putih. Kenapa hitam putih? Karena si lensanya juga menyesuaikan. Nah, lensanya menyesuaikan, jadi dia belum multicolor atau SMC. Dia belum sampai ke SMC-nya karena teknologi pada zaman itu ini adalah teknologi yang terbaik. Nah, jadi filmnya aja baru film BW yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk seri seri Takumar itu ada di Auto Takumar, dan ada lagi di bawahnya di Auto Takumar itu ada juga yang single coating, namanya single coating, dan itu coatingnya emas, dan yang pasti itu flare-nya keren banget.
Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau flare-nya oke, pelangi-pelanginya tuh kalau kena matahari, ini yang cari single ya, apa yang coatingnya itu single seperti ini nih teman-teman nih. Nah, tapi kalau sudah SMC, super multi coat Takumar, flare-nya malah kagak ada teman-teman. Gitu, nggak secantik si auto Takumar ini. Nah, atau si super Takumar ini teman-teman. Nah, jadi semua lensa pada zaman itu semuanya hampir single coating. Dan Nikonnya juga ada. Nikonnya itu Nikon Auto SC. Nah, itu juga single coating. Terus Fujinya juga ada teman-teman. Fujinonnya itu juga ada yang non EBC. Yang non EBC itu single coating. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu produk-produknya itu single coating. Nah, jadi yang ada itu Canonnya itu dari serinya FL. Nah, kalau Canon seri FL, kalau Fujica itu yang sebelum EBC. Nah, kalau untuk Takumarnya ini, nah Takumar sama Pentax sama ya. Jadi si Pentax itu sebelumnya jadi Takumar. Takumar itu lebih tua, ke depannya itu teknologinya dibuat mounting jadi mounting Pentax. Nah, seperti itu. Jadi untuk seri Pentax atau seri Takumar itu di seri Super Takumar, itu single coating. Dan yang lainnya juga ada teman-teman, kayak misalkan si Olympusnya ada, Yashica-nya ada. Nah, jadi semuanya itu ini setara sama kamera-kamera ringfinder di zamannya nih teman-teman nih. Jadi ini kan kamera yang SRL-nya. Nah, jadi kalau misalkan kamera-kamera yang lainnya itu kamera ringfinder itu kebanyakan juga single coating. Nah, seperti itu. Dan itu bokehnya keren, mantep dah bokehnya. Terus juga apa namanya, flare-nya itu kalau terkena matahari, wah pokoknya keren banget deh untuk lensa-lensa yang single coating. Nah, jadi teman-teman untuk mencari lensa yang ada flare-nya itu cari lensa yang single coating, jangan yang multi coating. Nah, itu dia. Kadang-kadang teman-teman nanya nih, pengen punya yang lensanya ada flare-nya bagus, tapi nggak tahu lensa apa. Taunya lensanya itu Takumar. Padahal banyak. Selain Takumar juga ada flare-nya. Cuma teman-teman ini kurang memahami atau kurang pengetahuan atau pengalaman dari teman-teman yang lainnya, sehingga tahunya cuma hanya Takumar. Nah, seperti itu. Dan untuk seri ini, untuk seri ini nih Super Takumar ini, untuk sekarang itu range-nya itu cakep, bagus banget teman-teman. Jadi ada yang jual di angka 3 jutaan, ada yang juga jual di angka 2 jutaan. Jadi tergantung dari kondisinya teman-teman. Jadi kalau kondisinya bagus itu masih masuk di angka 3 jutaan untuk Super Takumar 50 mili f1.4, tapi yang 8 elemen ya. Nah, 8 elemen itu bokehnya lebih maknyos dibanding sama yang 7 elemen. Kalau 7 elemen itu bedanya gini. Kalau kemarin saya udah coba. Jadi kalau untuk 8 elemen pas kita kasih center HP, ya pan, kita pakai mirrorless, itu bokehnya langsung ketahuan tuh. Dia pelanginya ketahuan, flare-nya itu keren banget untuk 8 elemen. Dan sedangkan yang untuk 7 elemen itu bokehnya tuh nggak ada flare-nya teman-teman. Nah, itu bedanya tuh. Jadi 7 elemen sama 8 elemen. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman cari lensa-lensa manual, nah sebenarnya wajib untuk bawa kamera digital, baik itu DSLR maupun itu mirrorless untuk ngetes si lensanya. Dan kalau bisa itu kita COD lah teman-teman lah gitu. Karena apa? Karena biar sama-sama enak. Dan untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa seperti ini, ingin cleaning sendiri, nah hati-hati ya. Jadi apa namanya, si lensa ini karena di single coating, jadi coatingnya itu tipis teman-teman. Jadi gampang sekali itu namanya baret. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menyiapkan beberapa alat ya. Nah, itu seperti water cleaningnya itu water cleaning yang terbaik, kapasnya juga kapas yang terbaik. Nah, seperti itu. Dan alat-alatnya juga mesti siap nih teman-teman nih. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita udah bongkar ternyata alatnya tidak siap, jadi dipasang lagi. Dah repot deh kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kita lagi apa namanya, untuk setelan diaframanya ini
kita lagi adjust lagi kalibrasi agar dia lebih presisi lagi untuk penempatan di f1,4-nya. Oke, teman-teman Nusantara. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang mempunyai lensa seperti ini dan lensa-lensa yang lainnya, baik lensa manual, autofocus, baik itu Takumar dan merek-merek yang lainnya untuk lensa manual, dan juga autofocus untuk merek Nikon, Canon, Tamron, Vivitar, Maginon, dan lain-lainnya. Nah itu, dan juga lensa-lensa mirrorless dan lensa-lensa digital autofocus. Nah kalau ingin kita bantu untuk memperbaikinya, baik itu cleaning, fokusnya bermasalah dan juga diaframanya bermasalah, error 01, boleh nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nah jadi untuk teman-teman yang ingin kontak-kontak dengan kita, boleh masuk ke kolom komentar, nanti kita akan bahas di sana. Dan untuk teman-teman khususnya wilayah Jabodetabek nih, nah Jabodetabek boleh langsung mampir ke lokasi kita, nanti tepatnya ada di wilayah Jakarta Pusat. Dan untuk alamat tepatnya nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nah nanti kita akan berikan atau kita arahkan ke alamat kita. Dan untuk teman-teman di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, kita juga melayani pengiriman paket dari semua agen pengiriman. Nah jadi untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek, nggak usah berkecil hati. Nah nanti kita akan bantu alamatnya nanti di kolom komentar. Nah jadi teman-teman yang ingin diperbaiki, baik lensa manual, lensa autofocus, baik lensa digital DSLR maupun lensa mirrorlessnya, nanti kita akan bantu. Nah keluhannya apa, nanti kita akan coba perbaiki semaksimal mungkin. Nah jadi alamatnya nanti kita akan arahkan di kolom komentar. Nah seperti itu. Tapi untuk area Jakarta dan sekitarnya, boleh nanti langsung mampir ke lokasi. Nah kita ada di Jakarta Pusat. Oke teman-teman. Dan yang seperti kita tangani ini adalah kiriman dari Purwodadi. Nah jadi dari Purwodadi, nah kirim-kirim, nah, kita sudah bahas semua apa yang akan kita perbaiki, terus permasalahannya apa, dan lensanya jenisnya apa. Nah seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini kita menangani semua jenis kamera, baik kamera manual itu dari point shoot, ring finder, SRL, dan TRL. Dari berbagai tipe, merek, dan kerusakan nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk dikoleksi juga boleh, tapi yang pasti barangnya itu posisinya sudah siap pakai. Nah jangan dikoleksi tapi kameranya rusak, kan percuma. Jadi satu waktu tidak bisa dipergunakan, kan sayang banget ya teman-temannya. Dan untuk digital DSLR kita hanya menangani untuk Nikon dan Canon saja. Selebihnya kita tidak menangani. Kenapa? Karena keterbatasan spare part. Nah jadi ada beberapa produk DSLR itu yang stop produksi. Nah jadi seperti Pentax, terus juga ada Olympus, dan juga ada Sony DSLR. Nah itu stop produksi. Nah dengan stopnya produksinya, jadi kita agak kesulitan untuk mendapatkan spare partnya. Jadi lebih baik kita nggak terima. Dan untuk mirrorless, semua mirrorless kita akan bantu, baik dari Lumix, Olympus, Nikon, Canon, Sony, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas di kolom komentar. Oke teman-teman, ini hampir selesai ya. Jadi diaframanya ini sudah oke, focusingnya juga oke. Nanti kita akan lihat nih F nya nih di f1,4 nya nih, apakah sudah terbuka di 1.4 besar sekali F nya, jadi bokehnya tuh mantul banget. Dan juga kembali ngeklik ya sampai F yang terbesar. Nah tadi terkecilnya kan f1.4, sampai terbesarnya ini ada di 16 apa di 22 nih. Nah ini kita tinggal rakit-rakit aja semuanya. Dan setelah itu kita akan kasih like teman-teman hasil cleaningnya dan juga perbaikan diafragma untuk lensa Super Takumar 50mm f1.4 ini.
Oke, teman-teman Nusantara, ini sudah hampir selesai. Nah, kita tinggal pasang emblem depannya saja. Nah, ini sudah oke banget nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita lihat diaframanya ini apakah sudah berfungsi dengan normal f1,4-nya, dan bukaan terkecilnya juga sudah normal sampai f terkecilnya. Nah, ini fokusnya juga sudah smooth lagi dan opiknya sudah mantul. Nah, itu diaframanya kita coba lihat, buka sampai full. Wah, mantap. Mana nih? Boh, keren banget. Sekarang F-nya sudah bisa di f1,4. Oke, teman-teman. Mana dia? Tuh, sampai full. Kita lihat lagi nih. Dari sini nih, kita deketin nih. Tuh, sampai full habis tuh. Mantap banget. Oke, teman-teman. Ya, ini sudah selesai. Nanti kita akan kirim kembali ke Purwodadi. Dan terima kasih untuk teman-teman Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.